Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dimudah lancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin amin ya Rabbal Alamin. Di tayangan kali ini saya akan membahas mengenai pantangan dalam berdagang supaya tidak sepi dan laris manis menurut kepercayaan orang terdahulu. Dan kemudian, mengapa usaha atau dagangan itu masih tetap sepi? Apa penyebabnya? Silakan disimak. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Setiap orang pasti menginginkan usaha atau dagangannya ini laris manis, lancar jualannya. Ini teruntuk bagi Anda yang memiliki usaha bisnis dagang keliling, ataupun toko kelontong, ataupun warung. Nah, di sini kalau menurut kepercayaan orang terdahulu mungkin tidak 100% selalu benar, tapi itu sudah diamati pada banyak kejadian, sehingga banyak orang-orang yang percaya dan ini bisa dijadikan referensi ataupun antisipasi. Silakan disimak pantangannya itu apa saja. Barangkali hal-hal kecil seperti ini Anda tidak sengaja melakukannya. Kemudian barangkali juga ini yang menyebabkan dagangan Anda menjadi sepi. Tapi perlu diingat, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk diyakini, tapi untuk antisipasi. Berikut ini adalah pantangan orang berdagang. Di antaranya yang pertama, jangan berdagang ataupun membuka usaha di atas tanah kuburan atau tanah bekas kuburan. Mengapa demikian? Kalau menurut orang zaman dahulu, walau bagaimanakah, lemah kuburan tetaplah lemah kuburan. Tanah kuburan itu adalah tanah yang dikeramatkan. Tetap kita menghargai dan tidak bisa dibuat seenaknya saja. Mungkin dulu itu dilarang berjualan di atas tanah kuburan supaya kita itu lebih menghormati. Dan juga kalau secara mistisnya, menurut cerita, kalau kita berjualan di atas tanah kuburan bisa membawa kesialan. Mungkin ada yang usaha dagangannya di atas kuburan itu laris manis. Tapi kalau diteruskan, efeknya itu mungkin yang terjadi adalah adanya musibah. Kemudian yang kedua, bila Anda mau berangkat ke tempat usaha atau mau berangkat jualan keliling. Jika jalan yang Anda lewati itu ada rumah yang sedang berkabung atau ada yang meninggal, sebaiknya putar balik tidak melewati rumah itu. Karena kalau menurut orang Jawa, itu bisa menjadi sawan. Wallahu alam. Tapi menurut kepercayaan orang terdahulu, lebih baik Anda putar balik supaya nanti tidak terjadi yang namanya hambatan-hambatan. Kemudian yang ketiga ini adalah jangan meludah di tempat di mana Anda berjualan atau buka usaha. Ini sama dengan meludahi rezeki kita sendiri. Itu tidak boleh. Kemudian yang keempat ini jangan sering ditinggal. Karena kalau Anda sering meninggalkan tempat jualan, ada orang yang akan lewat dan mau beli. Melihat orangnya tidak ada, akhirnya tidak jadi beli. Makanya jangan sering ditinggal. Karena rezeki itu, yang menarik rezeki itu adalah diri kita sendiri. Kalau sering ditinggal, maka rezeki juga akan menjauh. Contoh lain, kalau Anda berjualan online, kalau ada chat sering tidak dibalas, itu juga sama, akan menutup rezeki Anda sendiri. Lalu yang kelima ini untuk Anda yang jualannya di rumah. Biasanya yang jualan sayur-sayuran ini, misalkan masih buka pertama, kemudian ada yang meminta garam atau meminta yang lainnya. Biasanya kalau orang di desa itu, tali persaudaraannya memang erat sekali. Jadi, masalah minta-meminta kebutuhan dapur itu adalah hal biasa. Tapi untuk Anda yang berjualan, usahakan kalau buka pertama dan belum ada yang membeli untuk tidak memberi apapun. Dikasih tahu supaya jangan dulu minta, nanti saja dulu. Kenapa kalau masih buka pertama itu tidak boleh memberi dulu? Itu adalah pantangan. Kalau menurut orang Jawa, itu tidak boleh. Bukan karena kita pelit, tapi memang seperti itulah adatnya. Kemudian yang keenam ini, ketika Anda yang baru buka kemudian ada orang yang berhutang, itu sebaiknya jangan boleh dulu. Kenapa? Karena kalau biasanya pertama kali buka orang sudah berhutang, nanti seterusnya sampai tutup biasanya banyak orang yang berhutang juga. Kemudian yang ketujuh ini adalah ketika Anda mendapatkan uang pertama. Artinya ada orang yang membeli pertama, maka uangnya itu jangan digunakan untuk sesuatu. Misalnya untuk uang kembalian, kemudian untuk beli sesuatu, untuk membayar sesuatu. Jangan. Uang yang pertama itu menurut orang-orang tua zaman dahulu itu adalah penarik rezeki.
Biasanya, uang pelaris pertama dagangan itu akan diusap-usapkan ke dagangan yang belum terjual sambil ngomong, "Pelaris-pelaris, dang ente dang uwis." Maka dari itu, kalau uang pertama itu biasanya disimpan sampai akhir tutup jualan. Kemudian yang kedelapan, ini jangan pernah menjelekkan dagangan orang lain. Kenapa? Ini bisa menarik aura Anda sendiri. Kalau Anda ngomongnya yang jelek-jelek, maka itu imbasnya ke diri sendiri. Itu sama mengundang kalau barang dagangan Anda sendiri yang jelek dan bisa merusak citra Anda sendiri di mata pembeli. Kemudian yang kesembilan ini adalah jangan suka mengeluh. Maksudnya, dikala kita jualan dan jualan kita sepi, maka kita tidak boleh mengeluh. Kenapa kok sepi? Kenapa kok tidak ada orang? Maka perkataan-perkataan seperti itu akan mendatangkan hal yang seperti itu pula. Ketika kita sudah menjaga dagangan kita harus percaya diri. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini jualan laku. Walaupun nanti realitanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi dengan kepercayaan diri kita yang tinggi, maka itu akan menarik aura yang positif. Sehingga barang yang kita jual itu akan menjadi rezeki bagi kita. Kemudian kalau sudah kita menjauhi pantangan-pantangan tersebut, kenapa jualan kok masih sepi? Penyebabnya apa? Yang pertama itu karena kurang promosi. Bisa jadi begitu, karena Anda kurang promosinya sehingga banyak orang yang tidak tahu. Kalau jualan diam-diam saja, kemudian cuma ngadep, cuma diem saja, mana orang tahu kalau kita sedang berjualan apa. Jadi promosi itu penting, memperkenalkan apa yang kita jual. Kemudian yang kedua ini karena salah pangsa pasar. Salah market, targetnya tidak sesuai. Misalkan Anda jual pakan ternak, makanan burung, makanan kucing, di area di mana orang-orang tersebut tidak memelihara binatang. Binatang ternak, binatang peliharaan. Mana mungkin laku? Jadi jualannya itu, kalau yang seperti itu semestinya mencari tempat di mana yang ada dicari orang di sekitaran orang yang punya peliharaan. Kemudian yang ketiga, dikarenakan barang yang Anda jual sama dengan yang lainnya, tidak memiliki ciri khas. Jadi, kalau sama, apalagi kita pendatang, masih baru jualan, maka kita akan kalah dengan yang sudah lama. Maka dari itu, kita harus punya inovasi tersendiri, supaya barang dagangan kita meskipun sama jenisnya, tapi berbeda karena memiliki ciri khas. Yang keempat itu, karena harga tidak sewajarnya, tidak sesuai kualitasnya. Harga tersebut harusnya sekian, harganya misalnya sekian, tapi dikasih harga yang terlalu tinggi. Nah, itu yang menyebabkan sepi. Walaupun kita sudah tidak melakukan apa yang menjadi pantangan dalam berdagang, tapi kalau kita tidak menyesuaikan harga, maka tetap saja jualan kita akan sepi. Harga itu disesuaikan dengan kualitasnya. Kalau memang bagus, silahkan memberi harga tinggi. Kalau memang standar, maka kasihlah harga yang sewajarnya. Yang kelima ini karena pelayanan yang kurang menyenangkan. Karena kepuasan itu membuat orang tidak jadi berlangganan. Makanya ketika kita berjualan ataupun dagang, ataupun bisnis, atau usaha apapun, atau bergerak di bidang jasa sekalipun, kita harus mengutamakan pelayanan dengan senyum, ramah, dan membuat pelanggan itu suka dengan kita. Akhirnya tanpa kita promosi sekalipun, dari mulut ke mulut, maka usaha kita akan dikenal banyak orang dengan keramahan kita. Kemudian yang keenam ini penyebabnya adalah karena tidak bisa mempertahankan kualitas. Biasanya nih ya, mohon maaf, kalau sudah jualannya laris, biasanya entah bahannya, entah kualitasnya, maka akan dikurangi. Nah, ini yang menyebabkan orang itu dulu, misalkan makanan yang dulu enak, sekarang kok jadi begini ya? Kemudian dulu bagus, kenapa sekarang kualitasnya begini ya? Nah, itu namanya menurunkan kualitas. Nah, kalau seperti itu, akhirnya orang itu tidak akan menjadi pelanggan kita lagi. Kebanyakan yang saya amati itu paling banyak itu kalau orang berjualannya laris sekali, biasanya dia akan mengurangi kualitas. Nah, itu yang akan mengakibatkan dagangan kita sepi dan menutup rezeki kita sendiri. Sahabat beriman, jadi itu tadi mengenai pantangan orang berdagang dan juga apa penyebabnya. Kenapa dagangan kita masih tetap sepi? Mudah-mudahan apapun usaha Anda, saya doakan Anda sukses di jalannya masing-masing. Semangat untuk mencari rezeki, lancar barokahnya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya ini yang kurang berkenan. Wa akhiron, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.